terang kalau kita tidak terlalu baik memperhatikan obat atau pupuk itu sangat berisiko. Seperti musim hujan kayak gini harus kita memperhatikan obat yang mengandung fungisida dan kalsium. Kan masalahnya nanam wortel kayak gini kan bisa ditumpang sari dan tidak harus pakai lahan baru seperti ini. Wortel usia sekitar 1 bulan lebih untuk bawang merahnya udah panen gitu. Kalau musimnya cuacanya bagus termasuk panas, itu untuk penanaman wortel ini seluas tanah yang saya kelola ini seluas 700 meter itu bisa nyampe 2 ton sampai 3 ton. Di masa-masa tahun lalu, masa-masa saya masih kecil, itu daerah sini itu mayoritas petani bawang putih. Saat-saat ini kasihan sekali daerah sini bawang putih saat ini seperti punah, itu kasihan. Dengan impian saya itu dengan adanya para petani yang lebih maju bisa meningkatkan termasuk bawang putih sehingga itu tidak perlu menggunakan bawang impor atau produk-produk impor lagi. Nama saya Pak Trianto, alamat saya di Dukuh Medok RT 4 RW 2, Desa Gondosuli, Kecamatan Tamangu, Kabupaten Karanganyar. Kebetulan pekerjaan saya sebagai petani. Daerah sini memang saya membudidayakan pertanian bawang merah sama sayur dari orang tua. Memang kebetulan dari orang tua sejak kecil sudah diarahkan atau sudah dididik jadi petani sehingga bisa sedikit banyak itu bisa meneruskan sejarah perjuangan orang tua gitu, supaya tanah-tanah yang dimiliki orang tua itu tidak terbengkalai sia-sia. Ya, terus terang saya sudah sejak tahun 2000, sebelum tahun 2000 sudah belajar, Mbak. Tapi mulai mengelola tanah sendiri itu sejak tahun 2000. Masalahnya terus terang saya kan mulai berumah tangga tahun 2000. Kebanyakan orang-orang kampung sini itu kalau udah mulai berumah tangga itu udah dididik sama orang tua langsung untuk bertani sendiri. Pak, ini kan rencanakan tanamannya kan mau ditanami bawang. Iya, bawang merah ya. Tumpang sari. Yang pertama kali ditanam itu bawang merah. Nanti setelah usia kisaran 35 sampai 40 hari itu kita kasih tanaman, kita susul dengan tumpang sari wortel. Sama itu untuk awal ini nanti dari pengolahan tanah awal ini kita tanami bawang merah sama luncang sebagai pendamping saja. Pemeliharaan untuk perbedaannya untuk masalah bawang merah itu atau luncang itu sebenarnya sama pemeliharaannya, cuman dibanding dengan wortel itu masalah dari pemeliharaan itu. Kalau tanaman bawang merah sama luncang itu kalau musim banyak curah hujan seperti ini harus banyak menggunakan fungisida sama kalsium. Tapi kalau tanaman wortel itu bisa lebih berkurang, istilahnya sebagai pencegah saja. Makanya ini, Mbak, dari petani itu kalau tumpang sarinya itu sistem ini yang disamakan atau ditanam bersamaan itu bawang merah sama luncang itu tidak ada kendala. Tapi kalau sama tanaman lain itu sangat-sangat merugikan, seperti halnya kalau tumpang sarinya itu sama brokoli atau kubis itu kan nanti tanaman yang lain seperti bawang merah itu jelas-jelas kalah, tidak bisa sepenuhnya hidup karena itu daunnya cukup lebar, jadi sangat mengganggu terhadap tanaman yang termasuk berbatang kecil seperti brambang atau luncang. Tanaman itu sangat banyak kendala. Terus terang kalau kita tidak terlalu baik memperhatikan daripada pemberian obat atau pupuk itu sangat
berisiko. Jadi kita harus banyak memperhatikan. Jadi masa musim-musim tanam seperti musim hujan kayak gini harus kita memperhatikan tanaman bawang merah atau loncang itu harus banyak dengan pupuk atau tanaman yang mengandung obat yang mengandung fungisida dan kalsium. Sebab tanpa dicegah dengan itu, tanaman akan mudah lodoh. Misalkan daerah sini kan seringkali banyak curah hujan. Seperti halnya kalau seperti saat-saat ini curah hujannya itu banyak yang waktu sore. Nanti sampai paginya lagi tanaman udah banyak perubahan. Jadi warnanya udah kuning-kuning, terus mudah lodoh itu. Ya memang itu Mbak, untuk masa-masa pertumbuhan itu menggunakan pupuk yang banyak mengandung itu, termasuk natrium, kalsium, dan fosfatnya itu. Itu diantara ya biasa yang saya laksanakan atau saya lakukan itu seusia masa tanam sampai masa panen. Itu masalah pemupukan saya menggunakan 2 kali. Kisaran usia 15 sampai 20 hari. Terus pemupukan kedua itu kisaran usia 35 sampai mentok 40. Nanti usia 35 itu waktunya hampir bersamaan dengan waktu penanaman tumpang sari berikutnya. Kan masalahnya nanam wortel kayak gini kan bisa ditumpang sari dan tidak harus pakai lahan baru seperti ini. Nanti menyusul sekitar itu. Nanti setelah itu wortel usia sekitar 1 bulan lebih untuk bawang merahnya udah panen gitu. Untuk masalah itu generatif atau pembuahan tadi kita menggunakan pupuk cair melalui disemprot seperti Gandasil, semacam Gandasil ya. Gandasil B itu untuk istilahnya memperbesar buah aja. Ya, untuk saat ini maksimal 90 hari. Udah bisa dipanen. Udah harus panen maksudnya situ. Itu untuk bawang. Itu bawang merah. Kalau untuk wortel itu ya sekitar 100 sampai 105, hampir sama ya. Termasuk untuk loncang itu usia 2 bulan harus sudah mulai dipanen. Nanti sebagai istilahnya gitulah untuk pengganti pupuk-pupuk kan udah petani udah seolah-olah kan dana udah dikeluarkan untuk masa-masa pemupukan dan tidak terlalu panennya itu terlalu lama kan kasihan. Makanya ditumpang sari sama loncang. Termasuk 2 kali sama panenan tumpang sari itu Mbak. Harus cangkul lagi ya, diolah lagi. Jadi panen penanaman pertama sama penanaman kedua yang tumpang sari wortel tadi, setelah itu diolah lagi itu. Ya itu Mbak, tergantung pada musimnya. Kalau musimnya cuacanya bagus termasuk panas, itu untuk penanaman wortel ini seluas tanah yang saya kelola ini seluas 700 meter itu bisa nyampe 2 ton sampai 3 ton. Tapi untuk musim panas. Tapi kalau musim banyak penghujan seperti ini ya tentunya di bawah itu. Maksimal 2 ton panenan itu sudah maksimal sekali. Petani di sini kebanyakan para pedagang tengkulak itu udah datang ke lahan. Ada yang itu diborong di lokasi, ada yang beli pakai istilahnya harga kiloan. Ya. Tapi kebanyakan kalau masa panen loncang itu pakai harga kiloan. Jadi yang pemiliknya yang panen, tapi pedagang udah keliling sama itu pedagang ya datang ke lokasi beli berapa kilo gitu. Tapi kalau wortel itu kebanyakan diborong di lokasi. Ya, masa borong di harga berapa gitu. Menyesuaikan dengan harga pasaran umum termasuk kiloan per kilonya berapa gitu.
Seperti yang saya alami di masa-masa tahun lalu, masa-masa saya masih kecil, itu daerah sini itu mayoritas petani bawang putih. Jadi saya seperti saat-saat ini kasihan sekali, sehingga di daerah sini bawang putih saat ini seperti punah, itu kasihan. Maka dari itu dengan impian saya itu, dengan adanya para petani yang lebih maju daripada petani-petani muda, bisa meningkatkan termasuk bawang putih seperti tahun-tahun yang lalu, sehingga kebutuhan barang-barang yang di Indonesia termasuk bawang putih itu tidak perlu menggunakan bawang impor atau produk-produk impor lagi. Maka dari itu, dari rekan-rekan petani-petani muda, marilah kita tingkatkan. Saat-saat ini kita sangat membutuhkan daripada tenaga-tenaga petani muda. Supaya lahan-lahan tanah ini seterusnya itu masih berkembang, terus tidak kebingungan dengan kehidupan para petani, sebab orang hidup dimanapun tanpa petani kan tidak bisa jalan, termasuk dari makanan pokok maupun sayur itu kan harus ada petaninya. Maka dari itu harapan saya kepada para generasi muda, mohon lanjutkanlah perjuangan orang tua kita semua dengan hidup bertani, jangan mengabaikan istilahnya tentang kehidupan para petani. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Harapan saya jangan berhenti dengan hidup bertani. Walaupun kita hidup bertani itu kadang susah, tapi banyak hikmahnya, banyak pahalanya juga tentang ibadah bertani itu.